Halo, salam berjumpa kembali dengan Pak S Matematika Peminatan. Pada pertemuan daring yang ke-14 kali ini kita membahas soal-soal pertemuan minggu yang lalu, yaitu mencari sisa bagi dari pembagian suku banyak dengan syarat pembaginya yang berderajat 2. Jadi jangan skip video pembelajaran Bapak ya. Salam semangat, fraternitas dan dina. Baik Naku, kita langsung ke pembahasan materi kita terkait dengan teorema sisa bagian yang kedua ya. Namun minggu yang lalu sudah kita membahas terkait materi ini, hanya alangkah baiknya kita bahas ulang tentang materi minggu yang lalu ya. Jadi di sini khusus kita buat soal dan pembahasan terkait dengan mencari sisa bagi dari pembagian suku banyak dengan pembaginya yang berderajat 2. Perhatikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita. Kamu dapat menentukan sisa pembagian suku banyak fungsi fx dengan syarat pembaginya adalah berderajat 2 dengan rajin dan giat atau semangat. Perhatikan soal yang pertama ya, atau salah satu soal yang Bapak berikan ini. Tentukanlah sisa bagi jika suku banyak fungsi fx ini 4x pangkat 5 kurang 8x pangkat 4 tambah 2x pangkat 3 tambah 6x kuadrat kurang 4 dibagi oleh x kuadrat kurang 1. Perhatikan ini nakku, pembaginya di sini adalah berderajat 2 ya. Ini nih ya, bentuk kuadrat ini kan artinya derajat 2. Nah, untuk mencari sisa baginya, tentu selain dengan cara pembagian dengan cara susun ke bawah ya, atau dengan cara bersusun, selain dengan cara itu, namun ada juga dengan cara yang lain. Di sini Bapak tawarkan ada 2 caranya ya. Yang pertama adalah dengan cara Horner, dan yang kedua adalah dengan cara teorema ya, untuk mencari sisa baginya dari pembagian suku banyak ini dengan ciri-ciri pembaginya berderajat 2. Perhatikan pembahasannya. Pembahasannya adalah dengan cara pertama, yaitu dengan cara Horner terlebih dahulu kita buat ya. Di sini fungsi suku banyak fungsi fx yang dibagi ya, yang berderajat 5 ini katanya kan dibagi oleh pembaginya berderajat 2, bentuknya x kuadrat kurang 1 ya. Pastikan di sini nakku, bentuk pembaginya berderajat 2 ini yaitu x kuadrat kurang 1 ini dapat kita faktorkan. Jadi bentuk pemaktorannya adalah ini dia ya, x tambah 1 dalam kurung kali x kurang 1. Jadi x tambah 1 ini kita misalkan sebagai pembagi pertamanya nanti, karena kita lakukan dengan cara Bagan atau Horner. Dan x1 dan x kurang 1 ini sebagai pembagi keduanya. Langsung saja dengan cara Horner atau Bagan atau skema ya. Mula-mula kita daftarkan di sini koefisien-koefisien fungsi fx yang dibagi ya, yang berderajat 5 tadi nakku. Ini dia, koefisien x pangkat 5 adalah 4, ini dia. Kemudian koefisien x pangkat 4 min 8, ini dia. Pangkatnya saya akan berurutan ya, setelah pangkat 4 pangkat 3 ya. Daftarkan nilai yang di depan x pangkat 3 atau koefisiennya 2, ini dia. Baru koefisien x pangkat 2 6, ini dia. Seharusnya setelah pangkat 2 kan pangkat 1 ya, atau x pangkat 1. Nggak ada di sini, berarti dianggap koefisiennya adalah 0. Ini dia. Baru konstantanya. Konstanta bilangannya adalah di sini kita baca kurang 4 ini sebagai negatif 4 ya. Ini dia. Setelah kita daftarkan koefisien-koefisien polinom fx yang dibagi, baru bentuk pembaginya tadi setelah kita faktorkan, kita ambillah bentuk pembagian pertama ya, yaitu bentuk x tambah 1 ya, x tambah 1. Hanya di sini nakku kita ambil pembuat nolnya. Pembuat 0 x tambah 1 adalah tentu x-nya sama dengan minus 1. Sebagai bukti, kalau kita gantikan x ini minus 1, maka hasilnya pasti 0. X tambah 1 berarti min 1 tambah 1, hasilnya 0. Itu artinya pembuat 0 dari bentuk x tambah 1 adalah x sama dengan negatif 1 ya. Jadi ini aku buat aja persamaannya dengan
0, X tambah 1 sama dengan 0, maka pindah ruas positif 1 ke kanan menjadi X sama dengan minus 1 seperti ini dia. Berikutnya kita lakukan ya. Mula-mula kolom pertama ini 4, turunkan aja ke bawah. Nah, kita turunkan aja ke bawah. Baru kita kalikan ke samping kiri, minus 1. 4 kali minus 1, minus 4. Gitu ya. Baru kita jumlahkan ke bawah. Minus 12. Kalikan ke samping kiri minus 1, positif 12. 14 jumlahnya. Kalikan ke kiri minus 1, minus 14. Jumlahkan berarti minus 8 ya. Kalikan minus 1 ke kiri, positif 8. Jumlahkan 8. Kalikan ke minus 1, minus 8. Jumlahnya minus 4 tambah minus 8 adalah minus 12. Ini kita tetapkan sebagai sisa yang pertama gitu ya. Berikutnya anakku, yang ini, yang di bawah ini adalah merupakan koefisien-koefisien hasil bagi, tetapi ini dapat juga kita asumsikan sebagai koefisien-koefisien bentuk yang dibagi ya, supaya lebih singkat dia, atau sebagai cara cepatnya seperti itu dia. Berarti ini anakku kita daftarkan ke bentuk pembagi yang kedua ya, kan bentuk difaktorkan tadi ya, pembaginya yang derajat 2 tadi, X tambah 1 kali X kurang 1. Berarti ini kita ambil X kurang 1. Baru pembuat 0 X kurang 1 adalah jika X nya sama dengan lawan dari minus 1 ya positif 1 tentunya. Oke ya, baru di sini mula-mula kita turunkan, kalikan ke samping kiri positif 1, 4. Jumlahkan minus 8, kalikan positif 1, minus 8. Jumlahkan lagi, hasilnya adalah 6 ya, hasilnya adalah 6. Kalikan dengan 1 ke kiri, tetap 6. Jumlahkan minus 2, kalikan minus 2. Baru jumlahkan 8 tambah minus 2 adalah positif 6. Tetapkan ini sebagai sisa bagian yang kedua, kan gitu ya. Nah, dari sini sisa bagi dapat kita tentukan, ini dia rumusnya, yaitu sisa kedua dikali pembagi pertama, ini dalam bentuk faktor nanti ya, yang ini, ditambah sisa pertama. Sisa kedua berapa tadi nilainya? Sisa kedua nilainya adalah 6 tadi, dikali pembagi pertama ya, pembagi pertama maksudnya di sini anakku, ini ya, ini kita ambil ini bentuk faktor dia ya, dalam kurung X tambah 1 gitu ya, bukan nilai-nilai X ya, tetapi dalam bentuk faktor masih ya, yaitu X tambah 1 itu bentuk pembagian pertama dengan cara Horner, berarti X tambah 1 gitu ya, dalam kurung tambah sisa pertama. Sisa pertama tadi adalah negatif 12. Oke ya, bisa kamu lihat kembali videonya ya. Harus renakan ini, kalikan ke dalam, berarti 6X tambah 6, ini positif kali negatif, negatif ya, negatif 12. Maka sisa bagi bentuk sederhananya adalah 6X, yang ini nakku, kurang 6. Inilah hasil akhir ya, sisa baginya. Baik, dengan cara kedua, teorema ini tadi dengan cara Bagan atau apa ya, Horner ya, dengan cara konsep teorema. Fungsi fx yang derajat 5 ini dibagi dengan bentuk pembagian derajat 2 nah, dengan bentuk derajat 2 x kuadrat kurang 1. Tentu ini wajib harus kita faktorkan ya. Untuk faktornya adalah X tambah 1 dalam kurung kali X kurang 1 tadi. Nah dari sini aku langsung kita ambil nilai-nilai X nya. Pembuat 0 dari X tambah 1 adalah jika X nya minus 1, dan pembuat 0 dari X kurang 1 adalah jika X nya 1, kan gitu ya. Maka kita ingat sebelumnya, karena pembagi ini derajat 2, maka derajat sisa wajiblah hukumnya berderajat 1 ya, berderajat 1. Kalau mencari derajat hasil bagi,
caranya anakku, derajat yang dibagi dikurang derajat pembagi. Tapi kalau mencari derajat sisa bagi, cukup derajat pembagi yaitu 2 dikurangkan dengan 1, berarti 2 kurang 1 kan 1 ya. Itu makanya derajat sisa derajat 1. Kalau derajat sisa derajat 1, maka bentuk umumnya adalah ini dia AX tambah B ya, di mana A dan B ini adalah bilangan nyata nanti. Inilah yang harus kita cari atau kita tentukan ya. Berikutnya anakku, menurut konsep teorema bahwa sisa bagi itu sama, artinya mencari nilai polinom fx ya dengan cara substitusi fx, kan gitu ya. Nah dari sini dapat kita ambil untuk x nya yang kita peroleh dari pembaginya tadi, yaitu untuk x nya sama dengan -1 tadi ya. Gantikan di sini x nya -1 ya, ini untuk x sama dengan -1, substitusikan kemari ya, maka diperolehlah sisa sama dengan fx, gantikan dengan f-1. Sisa bagi tadi nagu ya, bentuk umumnya tadi adalah derajat 1 yaitu ax tambah b, sementara fx tadi kan rumusnya yang ini. Oke ya, bentuk suku banyak fx yang dibagi ya. Berarti dengan cara serentak baik di ruas kiri maupun ruas kanan, gantikan x nya secara serentak dengan negatif 1, itu saja ya. Berarti a kali x, a kali -1 tambah b sama dengan 4 kali x -1 pangkat 5 kurang 8 kali x gantikan -1 pangkat 4 ditambah 2 kali x -1 pangkat 3 tambah 6x gantikan -1 karena pangkat 2 katanya pangkat 2 gitu ya, kurang 4. Nah dari sini a kali -1 min a tambah b sama dengan, selesaikan perpakatannya dulu, -1 pangkat 5 -1 kali 4 -4 -1 pangkat 4. Oke, kalau bilangan negatif dipangkat dengan ganjil maka hasilnya negatif, tapi kalau bilangan negatif dipangkat dengan pangkat genap maka hasilnya kembali positif. -1 pangkat 4 adalah positif 1 kali -8 berarti kurang 8. -1 pangkat 3 -1 kali 2 berarti -2. -1 pangkat 2 positif 1 kali positif 6 kurang 4. Berarti min A tambah B sama dengan, dari sini diperolehlah berapa hasilnya ini? -12 ya. Tetapkan ini persamaan yang pertama ya, yang terdapat 2 variabel yang memuat A dan B, kan gitu ya. Nah berikutnya untuk x yang kedua yang kita peroleh dari pembaginya tadi, bentuk faktor pembaginya yang derajat 2 tadi, yaitu untuk x sama dengan 1 -1 tadi udah. Oke, substitusikan lagi ke bentuk persamaan teorema ini tadi. Ini berarti sisa gantikan x tambah b dulu, fx ini dia rumusnya ya, fx ini dia rumusnya, baru secara serentak gantikan x nya dengan 1 ya. Berarti a kali 1 tambah b sama dengan 4 kali 1 pangkat 5 kurang 8 kali 1 pangkat 4 ditambah 2 kali 1 pangkat 3 ditambah 6 kali 1 pangkat 2 kurang 4. Nah dari sini dapat kita serahkan, berarti a tambah b sama dengan 4 kurang 8 tambah 2 tambah 6 kurang 4, kan gitu ya. Nah dari sini a tambah b sama dengan 0. Tetapkan ini persamaan yang kedua. Selanjutnya kita eliminasikanlah ya, persamaan pertama dan kedua untuk mencari a dan b. Berarti persamaan pertama tadi yang memuat a dan b, ini dia min a tambah b sama dengan min 12. Persamaan kedua adalah a tambah b sama dengan 0. Ini boleh kita kurangkan. Kalau kita kurangkan berarti b nya hilang dulu. Kalau kita jumlahkan a nya hilang dulu. Yang mana pun boleh. Baik, kita kurangkan aja. Berarti min a kurang a berarti min 2a.
B kurang B 0 ya, habis ya, sama dengan min 12 kurang 0 tetap min 12. Dari sini diperoleh A nya min 12 per min 2 sama dengan 6. Nah dari sini dapat kita cari nilai B nya ya. Substitusikan nilai A sama dengan 6 ke salah satu persamaan ini ya. Kita ambil ke persamaan kedua saja ya, yaitu A tambah B sama dengan 0. Gantikan A nya dengan 6 tambah B sama dengan 0. Berarti B sama dengan, ini pindah ruas menjadi negatif 6 ya, 0 kurang 6 ya tetap negatif 6. Diperolehlah A 6 dan B minus 6. Maka atau sisa baginya adalah, sisa bagi kan sudah kita rumuskan tadi, karena derajat sisa bagi derajat 1, maka bentuk baku atau bentuk umumnya adalah AX tambah B kan gitu ya. Nilai A dan B kan sudah kita peroleh ya, 6 dan min 6, gantikan. X ini merupakan variabel sisa bagi yang berderajat 1 ya, jadi dia tetap nggak usah diganggu. A-nya gantikan 6 kali X, ini dia, tambah B, B nya negatif 6. Maka dari sini dapat kita simpulkan sisa bagi adalah 6X positif kali minus 6. 6X kurang 6. Bagaimana kira-kira hasil akhir? Apakah sama? Mencari sisa bagi dengan cara Horner pertama tadi maupun dengan cara kedua, yaitu dengan konsep teorema seperti ini? Tentu ya, sama. Hasil akhirnya adalah sisa baginya sama dengan 6X kurang 6. Nah, sebatas di sini saja dulu anakku. Pembahasan ulang yang Bapak berikan topik minggu yang lalu, khusus mencari sisa bagi dari pembagian suku banyak dengan ciri-ciri pembaginya berderajat 2. Mudah-mudahan apa yang Bapak jelaskan dapat kamu pahami, dapat kamu mengerti dengan baik. Demikian dari saya, Pak AS. Bapak ucapkan untuk kita semua kembali salam SFD.